Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-solehah. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu jaga kesehatan dan selalu tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 tentang materi Aku Anak Soleh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ini. Dan semoga dengan kita berdoa nantinya segala aktivitas kita, segala kegiatan kita itu selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam memahami suatu pembelajaran khususnya pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, silakan kita sama-sama membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, pada kesempatan hari ini marilah kita memulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini yang punya buku paket silakan dibuka di halaman 25. Minggu yang telah lalu kita sudah belajar pelajaran yang ketiga, cita-citaku menjadi anak yang soleh, bagian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang bagian C di halaman 25, indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Termasuk Nabi Adam ini adalah Nabi yang pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia berkembang dan diantaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Jadi manusia itu memiliki bermacam-macam bentuk dan warna. Warna kulit, ada yang putih, ada yang hitam. Bentuknya ada yang tinggi, ada yang rendah. Berambut keriting dan rambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Semua tidak ada yang sama. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah yang telah menciptakan makhluknya, khususnya manusia. Tidak ada satupun manusia yang serupa, yang sama. Demikian pula kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini ada yang kaya dan ada yang miskin. Ya. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam macam suku, agama, dan adat istiadat. Ya,
Bagaimanakah kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Sikap saling menghargai itu sangatlah penting bagi kita hidup bermasyarakat. Adapun sikap saling menghargai itu yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Ya, yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh. Ini dalam agama Islam saja ya anak-anakku. Misalnya sholat subuh. Ada yang melakukan doa kunut. Ada yang tidak melakukannya. Kan berbeda. Tapi semua itu tergantung pada pendirian mereka masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai. Karena semua ada tuntunannya. Ada dasarnya. Yang memakai doa kunut maupun yang tidak melaksanakannya. Jangan saling menyalahkan ya. Seandainya anak-anakku melihat teman-temannya ada yang melaksanakan sholat subuh tanpa kunut, jangan menyalahkan. Begitu juga sebaliknya. Ada yang memakai doa kunut, jangan juga disalahkan. Ya. Yang salah itu adalah yang tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, itu yang salah. Karena melaksanakan sholat subuh, memakai doa kunut maupun tidak melaksanakannya, tidak melakukan, maksudnya tidak membaca doa kunut, itu semua ada tuntunannya dalam Islam. Yang penting dilaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholatnya subuhnya. Jadi kita yang melaksanakan sholat subuh memakai doa kunut maupun tidak, itu tetap sah dalam sholat subuhnya. Penting kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Baiklah, lanjut lagi. Yang kedua adalah menghargai keyakinan. Tadi sudah pendirian ya. Sekarang kita beralih yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Kepercayaan orang lain dalam hal beribadah. Di tengah-tengah masyarakat, kita pasti menjumpai ada teman kita yang berbeda keyakinan. Ya, seperti contoh di bawah ini. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam. Sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Dalam beragama kita juga harus saling menghargai walaupun kita berbeda keyakinan. Itulah ajaran agama Islam yang harus kita contoh seperti
yang ada di buku kita masing-masing. Ahmad dan Stefanus, walaupun berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, berbeda cara beribadahnya, kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mengolok, tidak boleh saling menghina. Ya, itu adalah keyakinan kita masing-masing. Pada hari Minggu, cara beribadahnya, pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada hari itu, Stefanus menghampiri Ahmad dan meminta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajak pergi ke gereja untuk beribadah. Ya, Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Inilah yang dimaksud dengan saling menghargai. Yang ketiga, yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Tadi pertama menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Iraknisa, dan Ilham. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 7 orang siswa yang sedang belajar kelompok yang dibagi oleh gurunya masing-masing. Ya. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapat tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua yang dipimpin oleh Ahmad, ketua kelompoknya. Ya. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan, ini diskusi ya anak-anak, harus ikut membantu pekerjaan rumah. Nah, kalau mau sikap anak terhadap orang tuanya, menurutnya Nisa adalah harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan, kita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Ilham pun mengatakan, di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Setiap kepala itu pasti berbeda-beda pendapatnya. Ya. Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Dia menghargai semua pendapat teman-temannya dan dihimpunnya secara tertulis. Jadi Ahmad sebagai pemimpin kelompok itu sangat bijaksana. Dia menulis, dia menyimpulkan secara tertulis dan memakai semua pendapat dari teman-temannya. Kemudian ia mengajak teman-temannya sekelompoknya merangkum sebagai berbagai pendapat tersebut. Ini teman-teman ya dari Ahmad dan teman-temannya dalam berdiskusi. Tapi saling menghargai. Jadi teman-teman ya anak-anakku,
bila anak-anakku dibagi berkelompok dalam menyelesaikan tugas, hendaknya diikuti sesuai dengan yang ada di gambar tadi, ya. Dan yang terpenting adalah saling menghargai pendapat teman-teman orang atau pendapat orang lain. Jadi, saling menghargai itu ada 3. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Ya. Tentang bila pembahasan kita tentang saling menghargai. Kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.